Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil musabbahi bil lughatil mukhtalifah al man'uti bima na'ata bihi nafsah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil lisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tamuddu biha jismi min jismihi sallallahu alaihi wasallam wa qalbi min qalbihi sallallahu alaihi wasallam wa ruhi min ruhihi sallallahu alaihi wasallam wa sirri min sirrihi sallallahu alaihi wasallam wa wijhati min wijhatihi sallallahu alaihi wasallam wa ilmi min ilmihi sallallahu alaihi wasallam wa niyati min niyatihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'udu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ashrati wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'al li nuran bihaqqin nur wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in. Tsumma amma ba'du. Sapurana entos kita nalanjutaken pangajian senyaman nganggo bahasa Indonesia nape bahasa bebian. Nan bebian ki sepada mulja satejana para kiai, para alim, para habaib. Wabil muqaddimah semulja Bapak Kiai Haji Abdullah Fakih, semulja Bapak Kiai Masyhudi Wahsy, semulja Bapak Kiai Salamet Riyadi, semulja satejana para habaib pada Habib Syamsul, satejana para habaib, para asatid. Saya tak bisa pula sebutakan situng-situngan tapi tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim pula terhadap beliau-beliau. Matta'anallahu bituli hayatihim fid darain amin. Segenap pengurus al-khidmah bebian sibula hormati kalaben satejana jamaah Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Utsmaniyah sebutan kaula hormati. Berikut para ahbab, para muhibbin, para wali santre, ale-ale santre, juga sekhusus pula juga hormati pengasuh pondok pesantren An-Nur Kiai Yusuf Marzuki, mantermuga beliau segera beri kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala amin. Hadirin para bapak, para ibu sebeten kaula hormati. Seperti saya sampaikan Ustadz Faruk nih gila bahwa kita mungkin zaman saya perlu untuk menghidupkan, mengaktifkan kartuna kita panyambung ke para alim, kartuna kita panyambung ke para aulia, kartuna kita panyambung ke para muhibbin. Karena dalam perhimpunan seperti itu kita ajak sampai kalah kalaban golongan bangsa jin. Senape sehadir dalam kesempatan ngak namengken ento benihnya sakin dari kalangan manusia sekaton, tapi sekaligus dari golongan jin-jin muslim juga hadir dalam majlis jinto, mengambil manfaat dalam majlis jinto. Moga-moga bula kinto kapi tak kalah dengan mereka amin. Bulan di situng carita, bulan ngeding langsung untuk tentang Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori itu. Bulan ngeding langsung dari Habib Quraisy Baharun dari Cirebon. Situng bakto Habib Quraisy Baharun, beliau itu adalah santrenal Habib Umar bin Hafid.
Tapi beliau karena jauh sengaja selalu ke Hadramaut. Akhirnya beliau ketika berada di Indonesia selalu menyambung ngedingaken hadir dalam majlisna Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Kemudian capon Habib Quraisy situng bakto situng malam. Habib Quraisy ento hadir Al-Fitrah ke dinding Surabaya. Begitu acara selesai, Habib Quraisy ento kambah yai beri kamar istimewa bade dalemna beliau. Karena acara lanjeng, acara lambok, malam selesainya beliau istirahat. Habib Quraisy itu istirahat ke kamar. Sekitar pukul 2 ente duk labengna ka Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Kemudian capun kiai, beb, jaga beb, jaga beb. Akhirnya Habib Quraisy ento langsung jaga. Kemudian buka labeng, capun kiai, beliau adabuh ka Habib Quraisy, beb, mun panjenengan tak ngantok, toreh ngereng bulan. Mun panjenengan tak lepang, nada norok bulan. Empon kinto tak usah, aku lampi becek-becek. Empon panjenengan tak usah pokok ke kamar mandi, awudu, cukup nada ngereng bulan. Sepikiran Habib Quraisy ente kocak ajek ajalan kan apa? Ternyata nape kiai ento ke halaman pondok pukul 2 ento, pukul 2 malam. Kemudian halaman pondok ento beda kursi tak telok. Dinto kiai toju situng kursi, Habib esro toju sebelahnya. Kemudian setelah kiai toju, Habib toju, kiai ento ngakna mengheningkan cipta. Kemudian termasuk ento min karomatihi radhiyallahu an, termasuk dari karomahna beliau, ternyata sekonyong-konyong Habib Quraisy Baharun ento buka ke Allah Subhanahu wa taala. Seawalnya beliau atanya dalam mate walaupun tak terungkapkan. Kiai, saya rasa ceramah ginto ya tengah halaman kursi tak telok. Masa tengah-tengah malam punya sakit nyerama anak bula ketika ke tengah halaman kan bisa kamar. Burung ngerentek dalam atina Al-Habib Quraisy Baharun untuk ke Allah Subhanahu wa taala buka hijab makrifatna Al-Habib Quraisy Baharun. Pangute adukna halaman pondok entok pol pun beliau. To bulang langsung dari Habib Quraisy Baharun toh. Apol sakabina kolam putih-putih satu pol. Gitu saya selalu hadir ahul akbar ki. Boleh kita pernah ke dinding. Insyaallah panjenengan lebih oning sana api luas nadisa. Ento cepon beliau Habib Quraisy Baharun full penuh. Kalau pun makhluk senape beda seolona raja bedena kene. Beda seolona raja bedena raja kopingna kene. Beda seolona raja bedena kene kopingna si raja macam-macam wujud. Kemudian Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi to beliau edintonya sakin apa katona mete. Tapi ento seekocak oleh para aulia illah, para aulia ento walaupun mereka diam tapi ahwal mereka yurabbi, keadaan hati mereka itu menarik, memberikan jazbah, memberikan tarikan yang tidak akan dapat dipahami kecuali oleh min ahlil irfan. Kemudian si Habib kiatanya boleh dulu mati no Pak Ji. Cepon Habib ya seneng kene langute si bedadekna kiai adalah makhluk-makhluk halus selain sepa wujud ke Allah pangote Habib Quraisy ento kalau berbagai bentuk. Kemudian tapi kiai mak metek-metek. Beliau tak apandir, beliau tak mengeluarkan kata-kata. Tapi saya menjadikan Al-Habib ento terkejut nabe sesekali dari hadirin jamaah saya hadir ento boleh mengatakan Allah, Allah, astagfirullah, la ilaha illallah. Ngarespon dari nape yang disampaikan oleh Hadratus Syekh, padahal katonna bagi pandangan kita adalah metek, mengkep. Tapi secara hakikat beliau ternyata entah beliau tengah berdakwah majelisnya diikuti oleh bangsa halus sekalipun. Maka nabula kita tapi acek sampai kalah kalau bermakhluk halus. Masa saya makhluk kasar kalah kalau ben saya makhluk halus. Hadirin para bapak para ibu saya pada mulja. Secara singkat
Bula panjenengan kabeh mungkin berada di tanggal 1 Januari 2023. Kita mulai hari mungkin kalaben abereng-bereng toju edinto majelis. Kalaben abereng-bereng adzikir as-sholawat muji nabi zikir ke Allah. Sabenerna ento adalah merupakan cara untuk mengambil kembali kebahagiaan yang kita dambakan. Karena bula yakin 100% bahkan 1000% sehadir edinto mun bula leatanya beda setero sangsara. Sehadir edinto beda setero angilah. Sehadir edinto beda setero celakaah. Bula yakin 0% sobut. Sakab bina sehadir adalah menginginkan kebahagiaan. Kina benten. Nah, cuma hadirin sepada mulja sengarebu kebahagiaan kita to beda telok. Jadi mun kita odik tak bahagia, tak telok sengarebu to. Napen to? Satu setan, sekedua nafsu, seketiga ananiyah atau sekoca ego. Ulangi lagi. Mun kita odik kita bahagia, sing ngarebuk bahagiana kita ento tak telok. Satu setan, sekedua nafsu, seketiga ananiyah atau sekoca ego keakuan. Mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam datang memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan di antaranya yang diwariskan kepada para sahabat. Makanya dalam torikoh, dalam silsilahna, makanya dalam istilah tasawuf entoh ada sedikit perbedaan. Mun dalam ilmu-ilmu seumum, yang ana ilmu hadis, ilmu fikih kita sebut sanad. Tapi mun dalam ilmu tasawuf, dalam tarekat penyebutanna bener sebut sanad, tapi sebut kalaban silsilah. Itu adalah istilah khusus yang digunakan di dalam ilmu tasawuf khususnya dalam ilmu torikoh. Tinggalnya ilmu hadis ki, mun hadis kan nyebutnya sanad. Tapi mun dalam ilmu tasawuf, mun dalam ilmu tarekat, nyebut nanto adalah sebut kalaban silsilah. Napa silsilah? Secara bahasa silsilah itu kan rantai. Bermarantai kita abas rantai. Situng kalaban situnganna saling geluk nggih. Saling geluk, butiran untuk saling geluk sampai artinya untuk merumuskan, menyimbolkan karena ikatan kita dengan guru-guru kita, entau yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Muga-muga bula kinto kabeh termasuk ikatan rantai sekuat. Amin Allahumma. Sepertama hadirin sepada mulja, Kanjeng Nabi ngajarakan ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, memberikan talqin khusus sakita naibaken ke para sahabat selain. Sayyidina Ali baiat secara khusus oleh Kanjeng Nabi. Kemudian Sayyidina Ali kembali epatoronakan ke Sayyidina Hasan, epatoron ke Sayyidina Husain, terus diwariskan terus ke para aulia, ke para wali, ke para ulama. Napa kabula kinto kabeh seenape seekaule bula kinto kabeh dalam thariqah ento benih sekedar ilmu, tapi kita juga mendapatkan zauq. Napa bitena ilmu kalaban zauq? Mun ilmu ento pengetahuan, informasi, thaqafah. Tapi mun zauq ento adalah citra rasa, saya memberikan warna, saya menjadikan agama kita ento terasa odi. Coba contohnya mentok. Kita ento are-are kan langsung bejeng kabeh iki. Insyaallah. Boleh sih kita langsung bejeng, ibu-ibu tak langsung bejeng mun tangen neng. Oke. Kita insyaallah sehadir edinto lema bekto insyaallah lah jengkep langsung bejeng. Puasa alhamdulillah jengkep sabulan. Zakat alhamdulillah kita tunaikan meski anaknya zakat fitrah. Haji alhamdulillah walaupun kita apa ki lain niate minimal. Tapi kita padahal mungkin ngalakoni rukun Islam entola dilakukan, tapi anapi kehidupan tomak terasa gersang. Entah karena ada yang kurang di dalam. Kita baru menggunakan secara ilmu tapi belum mendapatkan seekocak zauq. Zauq entahlah hadirin sepada mulja, tidak bisa hanya sekedar kita baca kitab, tak bisa toh. Nape boleh kita nyasakan browsing internet, tak bisa toh. Entah akan bisa kita dapatkan melalui min suduril arifin, melalui dari dada orang-orang arif,
dari dadana orang-orang saya kenal ke Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian diajarkan oleh Kanjeng Nabi kasitna Abu Bakar, kasitna Ali, nape tarbiyah. Ajare Sayyidina Ali total kintike. Sento menjadi wiritan wajib dalam orang seneku tarekat. Karena orang seneku tarekat itu identik kalaban ahli zikir, bener. Karena memang zikir ento merupakan nape warisan yang diwariskan dari Rasul ke sahabat ke terus yang secara otentik napa kabulakin to kabih, maka ajak sampai kita meninggalkan terutama selaneku thariqah ento adalah wiritan sekutu kita teguh. Makanya sebutakan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, man tarokal wirid kal kirit. Siapa orang yang meninggalkan wirid maka seperti kirit. Napa kirit? Dan sungai Tobo sepung kirit ya. Mungkin nggak nasihat bunto anento. Nah, hadirin sepada mulja, zikir kita panjatkan. Entah yang dipanjatkan secara fardi maupun yang kita panjatkan secara jama'i, ento sauguna fungsina untuk merebut kembali kebahagiaan kita dari musuh si pertama, yaitu napi ini gila setan. Setan ento mulai capok zikir, tak selesai pun. Berarti kita kala benzikir masuk tarekat mungkin melazimi zikir la ilaha illallah sanape kale tergantung ijazah dari guruna solawatna sanape kale dan seterusnya pada zikir nafasna pada zikir khofina pada zikir akhfa'na dan seterusnya kita dawamkan. Ento fungsina adalah untuk merebut kebahagiaan kita dari musuh si pertama yaitu tuntas si pertama. Tapi Ustaz bulan mungkin lazim lampun bulan tetapi istiqomah zikir. Tapi anapi bulan mak kita bahagia berarti dinto masalahnya bukan pada setan. Kita mungkin ahli zikir ki. Zikir beribu-ribu telah kita baca. Saya ijazahkan guru telah kita jalankan. Tapi kita bahagia juga nodi. Berarti seerror dinto acek salahkan setan. Bener setan. Setan lah tuntas kalau benzikir. Berarti adalah musuh selanjutnya yaitu nafsu. Mun setan ning gelak senjata nanto adalah kalaban zikir, sedangkan mun nafsu senjatana adalah kalaban mujahadah. Setan nanto nafsu nanto senjatana kalaban perangi laban. Nape pilarna mujahadah, arkanul mujahadah cepun Imam Al-Ghazali pampak yaitu nape as-sahar, as-saum puasa, kemudian qiyamul lail ngurangi tedung, kemudian as-somat diam mengurangi pandir, dan al-uzlah mengurangi pergaulan kecuali semanfaat. Atau mau dalam bahasana Kanjeng Sunan Ampel yaitu singkat dadi melek luwe meneng dewi. Itu bahasana konsep yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Ampel. Jadi mun kita mungkin la dzikir berarti lamareh musuhna kalabun setan tuntas. Tapi kita bahagia juga nafsona berarti kita tuntas. Bermacara tuntas nah pak latihan ngurangi padang dalam arti kalabun puasa. Ngurangi tedung dalam arti kalabun qiyamul lail. Ngurangi pandir dalam arti kalabun tafakkur. Ngurangi pergaulan kecuali hal-hal semanfaat. Nah, mulanto selesai pun perjuangan kita ngalaben nafsu. Tapi kita bahagia juga. Ajak salahkan nafsu boleh. Berarti pada error ketiga musuhna adalah dari nape? Ego atau seekocak ananiyah, egoisme. Egonto kalaben nape? Tak bisa egonto pak ancur kalaben zikir tak bisa. Egonto pak ancur kon mujahadah tak bisa. Mun egonto cara maancurna adalah kalaben khidmah. Kan hadratus syekh aparing asma kanto jamaah yaitu jamaah al-khidmah. Artinya orang-orang sebede dalemna adalah orang-orang ahli khidmah. Nape khidmah gempangan nah khidmanto kita nape ngabdi ngalayani orang lain. Murid ngalayani guru, guru ngalayani murid, sesama jamaah ngalayani. Nape fungsi nanto untuk meretas ego, meretas ananiyah. Mula tatelonto selesai ngoco-ngoco mun tak bahagia. Jadi ngancingna kita anape mah tak bahagia tatelonto mun tak karena setan
karena nafsu atau karena ego. Setan bisa nepakalah kala benar zikir. Kemudian nafsu bisa nepakalah kala benar mujahadah, puasa salah situ. Nah, mujahadah puasa, kemudian qiyamul lail, ngurangi pandir, ngurangi pergaulan. Sedangkan seterakhir ego bisa diretaskan, bisa dibasmi kalaban khidmah. Muga-muga sakabina sehadirin to ka Allah Subhanahu wa taala paringana menang dari setan-setan. Amin. Paringana menang dari hawa nafsu. Amin. Paringana menang dari ego. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pon samantau saya bisa boleh sampaikan mun bodo kurang dan lebih nanya unsapurasi sarajana kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi